Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من خير الناس الذين من تعلم القرآن وعلمه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmatnya, atas taufiknya, atas izinnya. Hari ini saya bisa bermuwajah, bersilaturahim dengan akhwati fillah sekalian, dengan ibu-ibu di masjid, insyaallah tempat yang berkah yang Allah janjikan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa yang berkumpul di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah yang di antara muka bumi ini, maka tidak akan turun kepada kaum tersebut kecuali 4 hal. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada orang-orang yang berkumpul di dalam rumah Allah tersebut yang pertama sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat di dalam majelis tersebut. Insyaallah di majelis ini, di atas kita saat ini ada sayap-sayap malaikat yang menaungi kita insyaallah. Alhamdulillah, kita semua Allah berikan penglihatan, tidak bisa melihat malaikatnya ya. Kalau bisa nanti bisa pingsan. Ini bukan merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai menggigil pertama kali ketika bertemu dengan Jibril alaihi salam. Ketika di Gua Hira, ketika Jibril berkata, "Iqra, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Allah. Jadi di situ Muhammad menggigil sampai ketakutan, dan kemudian datang apa-apa pergi dan kemudian pulang ke rumahnya sampai menggigil diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Menggigil ketakutan, ini siapa? Suaranya malaikat, ya pasti menggelegar gitu ya. Kemudian menggigil sampai kemudian Allah memanggil, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya. Masya Allah. Yang saya hormati para asatidzah yang hadir di sini, mohon maaf mungkin saya hadir di sini mudah-mudahan insya Allah tidak lancar ya Bu. Insya Allah saya di sini hanya sedikit berbagi apa yang saya terima, karena yang saya ketahui ketika ilmu itu datang kepada kita sesedikit apapun, maka kewajiban bagi kita untuk menyampaikannya. Ballighu anni walau ayah, sampaikan ya, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi satu ayat, satu huruf itu yang akan menjadi perisai kita dari api neraka. Karena setiap orang yang mengikuti hidayah, setiap orang yang mengikuti kebaikan yang telah kita ajarkan dan kita anjurkan, maka kebaikan itu akan kembali juga kepada yang mengajaknya tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan kebaikan tersebut. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim, para tokoh di sini, salam kenal, salam silaturahim semuanya. Insyaallah mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadikan keberkahan buat kita.
Allah berkahi, Allah ridhoi, dan tidak keluar kita dari majelis ini melainkan Allah rahmati dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Insyaallah ya Allah ya. Baik, sebelum saya sampaikan, jadi tema kita hari ini adalah menjadi keluarga Allah lewat kalam Allah. Ini sebenarnya kata-kata yang bukan kata-kata sendiri, tapi ini merupakan bagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada hadisnya yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah memiliki keluarga di muka bumi ini. Siapakah mereka? Nah, nanti kita akan coba bahas. Sebelum kita sampai ke situ, saya ingin sedikit membacakan surah Al-Baqarah ayat 120 dan surah Taha beberapa ayat saja. 120 121 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ya, artinya bisa dicari di Al-Qur'an terjemahan ya. Yang di antaranya intinya Allah di situ menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang haqqa tilawah. Nah, yang seperti apa? Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah insyaallah, kita ketika berbicara kita ingin menjadi keluarga Allah. Ya, seperti apakah keluarga Allah? Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki keluarga di muka bumi ya. Ahli minan nas, memiliki keluarga di muka bumi. Maka para sahabat Rasulullah SAW bertanya ya, qilahum ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasul berkata, hum ahlullahi wa khassatuh ya. Jadi mereka adalah keluarga Allah dan mereka adalah orang-orang yang Allah khususkan. Ya. Dalam redaksi lain, dalam sebuah hadis masih sama intinya, hadisnya sama, tapi kurang lebih sama isinya, tapi sedikit berbeda redaksinya. Inna Allah azza wa jalla ahlina minan nas. Qala qilahum ya Rasulullah, qala ahlullah, qala hum ahlul Qur'an, hum ahluhu wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki keluarga di muka bumi ini. Maka kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Allah menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah di muka bumi ini, dan mereka adalah yang Allah khususkan. Masya Allah. Ibu, saya ingin bertanya, apa sih arti keluarga buat kita? Siapakah keluarga kita? Kalau kita berbicara keluarga, itu sudah pasti orang yang paling dekat dengan kita. Dibangun atas landasan apa? Cinta. Betul? Jadi kalau kita berbicara keluarga, kita banyak orang rela melakukan apa saja demi keluarganya. Betul? Ya. Saya teringat tahun berapa tuh ya, ketika terjadi gempa bumi di kampung halaman saya di Garut. Saya di Bogor waktu itu, tapi orang tua saya di Garut. Kemudian
Saat itu gempa bumi di daerah Garut Selatan. Adik saya sedang tidur. Ya. Jadi ketika gempa bumi itu, ibu saya langsung lari ke dalam. Karena ingat dengan adik saya yang lagi tidur. Seorang ibu rela melakukan apa saja demi anaknya. Atau belum lama, beberapa tahun yang lalu juga kejadian ada yang tenggelamnya Bu ya kalau nggak salah. Orang Puri 3 kalau nggak salah ya. Jadi terjadi tenggelam perahu apa kapal begitu ya. Daerah Kepulauan Seribu ya kalau nggak salah. Itu pelampungnya cuma 1. Maka kemudian ibunya mau memberikan pelampung itu buat anaknya dan dia rela tenggelam meninggal demi anaknya. Ini bagaimana gambaran sebuah cinta. Kita rela melakukan apa saja demi keluarga kita. Kenapa? Karena kita cinta kepada keluarga kita. Dan betapa indahnya Allah mengatakan ahlul Quran itu adalah keluargaku. Artinya Allah mencintainya. Kalau sudah cinta, apa sih yang nggak diberikan? Mau apa sih? Selama itu kebaikannya nggak? Kalau keburukan kita juga nggak mungkin kan? Karena cintanya kita kepada keluarga kita, kepada anak kita. Ibu, saya mau minum alkohol misalkan, atau saya terjun ke jurang, karena itu keburukan nggak mungkin kita izinkan. Ya begitu ya? Maka Allah Azza wa Jalla pun seperti itu. Allah sangat cinta kepada ahlul Quran. Dan bahkan menyebutnya sebagai keluargaku, satu-satunya keluargaku di muka bumi di dunia ini adalah ahlul Quran. Pertanyaannya, bagaimana kita supaya menjadi ahlul Quran? Jadi seperti itu. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan, ya kita coba simpulkan dari perkataannya bahwa setidak-tidaknya ya ada beberapa hak Al-Quran terhadap seorang muslim. Apa yang pertama? Yang pertama, qiraatuhu atau tilawatuhu, dibaca. Hak Al-Quran dari seorang muslim pertama itu adalah dibaca. Dibaca seberapa banyak dan seperti apa? Dibacanya dalam sebuah hadis dikatakan ketika para sahabat bertanya ya tentang ini, maka kata Rasul menyampaikan tentang surah Al-Furqan ya, yang dikatakan wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diolok-olok dan yang ditinggalkan. Maka kata Rasul, supaya kamu tidak termasuk orang yang mahjura, hatamkan oleh kalian Al-Quran jangan lebih dari 40 hari. Bu, gimana saya mah hatamnya pas Ramadan aja? Mungkin ada yang seperti itu. Bahkan Ramadan pun itu pun bukan dari mulai hari pertama, karena dicicil dari sebelumnya, membereskan aja gitu. Jadi hatamnya setahun sekali. Gimana? Alhamdulillah daripada enggak. Nah, tugas kita kemudian bagaimana menambah frekuensi khatam itu supaya kita tidak termasuk orang yang dikatakan dalam surah Al-Furqan mahjura, mengolok-olok atau meninggalkan Al-Quran, sesuatu yang ditinggalkan. Banyaknya sekarang, banyak dari komunitas muslim yang ada di Indonesia saat ini. Coba, apakah semua bisa baca Al-Quran? Bu, semua bisa baca Al-Quran enggak? Belum tentu. Saya sih yakinnya enggak semua, ya. Karena ada juga yang bahkan tahu Al-Quran 31 juz gitu ya. Berarti enggak baca mungkin, ya. Kemudian dari yang bisa baca, yang bisa baca, berarti kan tidak semua ya. Dari yang bisa baca Al-Quran itu, apakah semua baca Qurannya dengan benar? Nah, jadi bukan sekedar baca, tadi kan baru frekuensinya. Yang kedua, bacaan seperti apa? Maka Allah menjawab, warattiril Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih senang
dan lebih serius ketika menyimak atau mendengar seorang hambanya yang membaca dengan baik, lebih serius atau lebih senang dibanding seorang penyanyi yang menyanyikan lagunya. Atau dalam hadis lain dikatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai Al-Quran dibaca sesuai dengan sebagaimana dia diturunkan. Ya. Kemudian hadis yang lain dikatakan Iqra'ul Quran bisautil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran sebagaimana orang Arab, ya, sebagaimana cara membaca orang Arab, gitu. Jadi patokannya kenapa kok orang Arab? Ya, kenapa enggak orang Maluku? Kenapa enggak orang Aceh? Kenapa enggak orang Jawa? Kenapa? Kenapa, Bu? Karena diturunkannya di sana. Dan Al-Quran diturunkan dengan bilaghatin Arabiyyah, dengan bahasa Arab, bahasa terbaik di muka bumi, bahasa terbaik, masya Allah, ya. Itu sudah jaminan Allah, gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita ikutin sana. Jangan patokannya orang Sunda atau orang Jawa atau orang Sumatera, ya. Karena Al-Quran diturunkan di sana dan dengan bahasa sana, gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita mengetahui? Kita akan mengetahui bagaimana cara kita mengetahui bahwa bacaan Al-Quran kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar, cari tahu seperti apakah bacaan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali majelis Al-Quran saat ini, alhamdulillah, bagian dari insyaallah ciri-ciri tanda kebangkitan Islam di akhir zaman ini, insyaallah. Ya, yakin nggak, Bu? Yakin ada di hadis Nabi. Ya, sebelum kiamat Islam akan bangkit kembali. Banyak pesantren tahfidz di mana-mana. Banyak halaqah Al-Quran di mana-mana. Bagian dari ikhtiar untuk mengajak umat kembali belajar Al-Quran. Ya, karena jaminan Nabi seperti itu. Ketika suatu umat mempelajari kitab Al-Quran, mempraktekannya dekat, maka Allah angkat derajatnya. Dan ketika ditinggalkan, Allah turunkan, hancurkan derajatnya. Seperti itu. Banyak halaqah Al-Quran. Maka salah satunya kita mendengar ada namanya periwayatan atau sanad. Sanad Al-Quran. Apakah bacaan kita? Kalau bisa cari guru yang bacaannya itu tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu cara untuk memastikan bacaan kita sesuai dengan yang dicontohkan. Tapi hati-hati, sekarang mohon maaf sanad juga banyak mudah sekali dijual dalam tanda kutip, ya. Asal baca dapat sanad. Sanad berupa sertifikat. Hati-hati. Guru saya mengatakan sanadmu adalah bacaanmu. Sanadmu adalah bacaanmu. Ya. Kita tidak bangga dengan selembar sertifikat sanad. Apa sih? Cuma selembar aja. Tapi buktikan dengan bacaan kita bahwa bacaan kita memang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengucapin hamzah, ain, ha, dan seterusnya. Ya. Ada yang mungkin yang mengucapin ngucapin qafnya itu ko, ada yang ko, nah, dan seterusnya. Ada yang a, ada yang a. Yang mana yang benar? Nah, gitu ya. Apalagi contohnya, ada yang fa, ada yang pa. Kata orang Sunda pa, fa'lam, fa'lam. Nah, saya juga Sunda. Jadi fitnah kalau orang Sunda nggak bisa bilang F, ya. Bisa insyaallah. Contoh lain, cara ngucapin shin, sya apa sya, so apa sya, ihdinas syiratal atau ihdinas siratal. Nah, bo atau bo, so, do, ho, apa so, do, to, go. Itu semuanya ada contohnya, ya. Maka kemudian tugas kita buat belajar, ya. Baru yang pertama aja tilawah tuh. Yang kedua, hifzuhu, menghafalnya. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya seseorang yang dalam dirinya tidak ada Al-Quran, maka dia ibarat rumah yang rusak. Jadi kalau bisa usahakan ada yang kita hafal. Kalau kita
tidak berbakat menghafal 30 juz, kenapa juz 30 tidak kita hafal? Insya Allah kalau jamaah majelis taklim pada rajin minimal juz 30 menghafal ya. Sah? Betul? Insya Allah ya. Nah, dari An-Naba sampai Anas udah di luar kepala, alias di Al-Quran. Di luar kepala, saking di luarnya ya. Ya. Jadi bagaimana cara kita memindahkan Al-Quran sedikit-sedikit ke dada kita, ya. Ya. Kemudian fahmuhu, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkan, mengajak orang kembali kepada Al-Quran. Nah, baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa semangat belajar, supaya kita semangat untuk menjadi ahlul Quran itu? Maka salah satu ikhtiarnya itu adalah kita harus tahu, cari tahu apa kelebihannya, apa keutamaannya, apa balasannya kalau kita menjadi ahlul Quran. Karena apa? Manusia itu akan tertarik dengan sesuatu kalau tahu ada imbalannya. Benar nggak? Benar nggak? Ibu? Lari pagi, Bu. Kita lari pagi, ada door prize motor, mobil, kulkas, wah rame itu yang datang, masya Allah, angka ribuannya. Tapi kalau cuma lari pagi doang, ya biar kita sehat doang, kayaknya nggak ribuan deh yang datang, bener nggak? Nah seperti itu. Maka apa sih keutamaannya atau balasan imbalan yang Allah janjikan kalau kita mau menjadi ahlul Quran? Ya. Nah balasannya luar biasa banyak. Tapi sebelum kita berbicara kepada balasan, ya, karena balasan ini ada di dunia dan ada di akhirat. Maka salah satu kunci pertama sebelum kita tahu, kita harus yakin. Yakin akan hadis, yakin akan ayat yang Allah sampaikan tentang keutamaan ini, tentang balasan ini. Karena seberapa banyak pun Allah dan Nabi menyampaikan tentang keutamaan dan balasan orang yang menjadi ahlul Quran, yang dekat Al-Quran, yang belajar Al-Quran, kalau kita nggak yakin bahwa akhirat itu akan ada, bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada, bahwa kita akan meninggal dan kemudian kita akan ditanyai seluruh perbuatan kita, amal perbuatan kita, maka percuma. Tidak akan menjadi energi yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang disarankan itu, gitu ya. Tapi kalau kita sudah yakin, bahkan satu keterangan pun yang Rasul sampaikan, misalkan ketika Rasul bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang menjadi penolong buat para pembacanya. Maka kalau kita yakin bahwa kiamat itu akan datang, bahwa Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi penolong, akan datang menjadi pengacara, menemani kita di alam kubur kita, menemani kita di hari kiamat, menemani kita di padang mahsyar, ya, di hari di mana matahari luar biasa sangat dekat, hari di mana orang tenggelam dalam keringatnya masing-masing dalam kondisi telanjang. Maka saat itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, Az-Zahrawain akan datang menjadi dua kumbalan awan yang menutupi orang yang menghafalnya. Masya Allah. Kalau kita yakin, maka itu sudah cukup untuk menjadi energi kita untuk mendekat kepada Al-Quran. Ya, tapi kalau nggak yakin, mau 100 ayat pun tidak akan ngaruh. Ya, baik. Sekarang kita masuk, kita akan bagi dua, keutamaan atau balasan atau imbalan fadail Al-Quran, yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Nggak jauh di akhirat, di dunia pun sudah ada keutamaannya. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, Allah akan mengangkat mereka, ya, derajat mereka yang menjadi ahlul Quran, bahkan disebut sebagai keluarga Allah di muka bumi. Ya, jadi tadi udah jelas hadisnya, ya. Jadi seberapa berat apapun, kalau kita sudah disebut keluarga Allah, gitu ya, karena tadi menjadi keluarga Allah nih ahlul Quran ini. Kalau sudah menjadi keluarga, seorang suami berangkat gelap, pulang gelap, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Ibu-ibu yang dari sebelum subuh jualan, bikin nasi uduk, bikin gorengan segala macam,
bekerja, yang jadi tukang becak dan sebagainya demi keluarga, berat pun dijalani, dan itu tuh dilakukan dengan ikhlas karena penuh cinta gitu. Maka seberapa berat apapun pekerjaannya, ketika dilakukan dengan cinta, maka itu menjadi ringan, atau kalaupun dikatakan ringan, dinikmati. Ya, saya mengajar tahsin Al-Quran di tahun 2005, dari sejak saya kuliah di IPB. Makanya nggak nyambung ya, SP saya sarjana pertanian. Ya, jadi saya melihat berbagai orang belajar Al-Quran, dari yang mahasiswa, anak-anak, dan saya sampai sekarang masih mengajar dari anak SD, kemudian di pesantren Tabligh Ghafilin saya mengajak anak SMP, kemudian di YSK saya mengajar anak-anak, kemudian ibu-ibu sampai nenek-nenek. Ya, berbagai latar belakang, berbagai usia, berbagai macam-macam lah. Saya tanyakan kepada mereka, ibu gimana belajar Al-Quran? Wabil khususnya di sana kami mengajarkan tahsin tilawah Al-Quran. Masya Allah, pas talaki pertama kali, ternyata banyak salah ya bu ya. Kemudian untuk ngebenerin udah bertahun-tahun, kok saya masih salah aja ya. Dan ternyata lumayan susah ya bu ya. Perjuangan ternyata tidak mudah. Tapi kok masih mau bertahun-tahun belajar karena meyakini balasannya. Susah tapi enak. Ya, susah tapi enak. Kok bisa enak begitu? Karena dinikmati karena cinta. Karena surga itu manis, maka dia dikelilingi orang yang pahit. Nggak apa-apa pahit sekarang, yang penting nanti manis di akhirat. Ya, manis di surga insya Allah. Gitu. Jadi nggak ada istilah muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Enak banget ya. Iya kalau matinya saat tua kaya raya. Kalau saat muda gimana? Ya, banyak nggak? Banyak. Ya. Jadi seperti itu. Karena janji Allah dalam surah Thaha, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sungguh kami tidak menurunkan, tidak menjadikan Al-Quran ini turun kepada kalian untuk kalian menjadi susah. Jadi kalau belajar Al-Quran menyulitkan, menjadi stres, kadar gula naik, tensi tinggi, wah menjadi pokoknya depresi gitu, ada yang salah. Yang salah apanya? Al-Qurannya enggak? Bukan, nggak mungkin dong. Bisa jadi niatnya, bisa jadi caranya, ya. Di Al-Quran itu akan membuat orang menjadi bahagia. Itu janji Allah. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun seperti itu. Ya, baik. Yang kedua, fadilah Al-Quran di dunia adalah Al-Quran itu adalah salah dua. Berarti ada dua ya. Salah satu dari dua hal yang Allah katakan orang boleh iri. Ibu iri dengki boleh nggak? Halal apa haram? Tergantung. Iri dengki, hasad itu haram. Nggak boleh kita hasad. Lihat tetangganya beli Pajero, kok yang naik tensinya sekarang saya ya, kenapa gitu? Wah, itu nggak boleh. Lihat beli apa yang update, bapak, nah, kesan Mas, tetangga kita aja bisa beli itu, kapan kita beli? Nah, hasad seperti itu haram. Tapi kata Rasul boleh hasad dalam dua hal. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran. Orang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Quran. Yatluna ana al-laili wa ana an-nahar. Ya, dia membacanya. Yatluhu ana al-laili wa an-nahar, dia membacanya semalam siang. Ya, mau jam berapa dia nggak masalah. Membacanya sering bacalah.
Kemudian tetangganya mengatakan, Masya Allah, senang sekali dibacakan Al-Quran. Seandainya Allah anugerahkan kepada saya kemampuan seperti itu, saya pun akan berbuat seperti itu. Dia baca, dia belajar, dia mengajarkan. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Yang kedua adalah orang yang kemudian Allah anugerahkan harta kepadanya dan kemudian dia menginfakkan siang dan malam, nggak peduli mau siang mau malam, ketika ada kesempatan infak dia bahagia karena dengan infaknya itu dia bisa menabung di surga. Ini adalah harta yang saya simpan di surga nanti untuk disamper. Jadi nggak ada istilah malam-malam nggak sopan minta infak atau subuh-subuh minta infak, masih gelap tuh, ayam aja belum keluar dari kandang. Masya Allah. Jadi enggak, orang ini mau jam berapapun dia berinfak, semangat berinfak. Ada orang yang punya rumah besar, kemudian rumahnya itu dijadikan rumah tahfidz dan beliau mengontrak rumah di sebelahnya. Masya Allah, iri saya melihat orang seperti itu. Atau ada juga jemaah kami, ya, kami sedikit cerita. Ini menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga buat kita. Dan iri juga saya melihat orang seperti ini. Punya rumah lebih dari 1, 3 rumahnya. Yang 1 dijual, uangnya diinfakkan ke masjid dan kepada yayasan Quran. Masya Allah. Tuh, itu luar biasa. Uangnya itu nanti itulah harta dia sebenarnya nanti di surga. Masya Allah. Nah, boleh kita iri kepada orang seperti ini. Kalau orang yang luar biasa hartanya banyak, kerjaan cuma jalan-jalan, dibikin YouTube, dibikin vlog, hari ini saya sedang di Eropa, hari ini saya sedang di Turki. Jadi jalan kemana doang, nggak usah iri, biarin aja. Nah, ini pun mengajarkan kepada kita bahwa yang boleh kita iri ini adalah nikmat yang sebenarnya, nikmat yang hakiki, nikmat yang bukan hanya habis di dunia, tapi dia akan ketemu nanti di akhirat. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran atau dikatakan orang yang mahir bersama Al-Quran, derajatnya disejajarkan dengan malaikat yang mulia. Ya. Al-mahiri bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir bersama Al-Quran maka derajatnya bersama para malaikat yang mulia. Aduh, saya gimana belum mahir? Baca game masih terbata-bata. Ada orang yang kalau baca Quran, Masya Allah, orang senang dengernya, ya. Kemudian pengen denger lagi, terlalu sebentar. Tapi ada orang yang kalau baca Quran pegel banget dengernya. Pegel banget dengernya, kapan dia selesai bacanya? Itu yang maksudnya terbata-bata. Ya, mungkin terbata-bata, yang ha jadi ha jadi ha, jim jadi zai, a'udzu jadi a'udzu, dzal jadi zai dan seterusnya, ya. Maka bagaimana kalau seperti itu? Maka jangan khawatir. Walladzi yatata'u fi, ya, wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Bagi orang yang terbata-bata membacanya, ya, dan dia merasa berat bacaannya, orang mas 30 menit itu dapat 1 juz, dia 2 jam 1 juz teh. Ya, ada yang begini banyak. Alhamdulillah, di tempat kami dimulai orang belajar Quran dari mulai abatata jahaho, dimulai dari ngeja, dari alif bata tajim haho sampai orang yang hafalan ada, insya Allah. Itu bagian dari proses. Ya, setidaknya dia sudah memasuki gerbang pertama untuk menjadi ahlul Quran dengan cara apa? Membaca. Membangun hobi membaca Al-Quran itu bagian dari gerbang untuk menjadi ahlul Quran. Maka buat orang yang terbata-bata jangan khawatir, kata Rasul, bafalahu ajran, bagi dia 2 pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia bersama Al-Quran. Hatta kemudian belajar 10 tahun, 20 tahun, kok gak beres-beres? Ya memang jangan beres, belajar harus sampai akhir hidup. Ya, selama ada kesempatan harus belajar. Ada kesempatan mengajarkan pula. Karena hadisnya kan dikatakan tadi, kan tadi doa kita, Allahumma ja'alna min khairin nas alladzi man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tidak cukup belajar ketika ada tuntutan untuk mengajar, silahkan ajarkan. Ibarat kita makan, tidak usah menunggu 4 sehat 5 sempurna.
Kalau orang kelaparan, nasi sama garam pun jadi, ya enggak? Ya masa mau nungguin daging dulu, nungguin susu dulu, buah dulu, sama garam dulu, enggak masalah. Ajarkan kalau memang di sana tidak ada pengajar yang lebih baik atau tidak memungkinkan. Sebaiknya orang yang sudah mengajar pun jangan malas dan jangan malu untuk belajar. Tidak hina, justru itu baik. Dan ini dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Orang yang mengajarkan pun harus terus belajar. Justru dia punya kewajiban dan punya kebutuhan lebih untuk belajar. Kenapa? Karena ibaratnya teko yang diisi air kemudian dia dikeluarin terus, kosong dong nantinya. Gitu ya? Nah, maka Allah, Masya Allah, ini adalah kebutuhan kita buat belajar. Ya, para pengajar TPQ harus lebih semangat belajar Al-Qur'annya karena mengajarkan kembali. Saya pun sampai saat ini masih belajar. Dan mohon maaf, di sini ketika saya duduk di sini bukan saya menjadi orang yang udah baik, bukan. Justru karena saya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan dan saya masih sedikit sekali yang saya punya. Cuma yang ini sedikit sekali ini, yang cuma sebutiran debu dari sekian ilmu Allah luar biasa, saya punya kewajiban untuk menyampaikan. Karena jangan sampai ilmu yang kita dapat itu berhenti di kita. Harus kita sampaikan kembali. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi mahir ini juga dikatakan bukan hanya sekedar dia fasih baca Qur'annya, tapi dia siap untuk belajar, membaca, menghafal, mentadaburi, ya, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan, ya. Jadi dalam diri sehari-hari, ya, Masya Allah. Dan jangan khawatir dengan orang yang terbata-bata, itu hanya sekedar jam terbang aja, Insya Allah, ya. Makin sering belajar, maka Insya Allah kemungkinan lancar makin banyak. Saya jadi ingat perkataan almarhum salah seorang guru saya, almarhum Ustaz Ahmad Muzammil. Beliau berkata, ketika ditanya ada dua orang ibu, lebih baik mana? Ini sedang belajar nih orang ini ya, misalkan. Lebih baik mana ya Ustadz? Orang yang sama-sama belajar, satu membacanya itu sedikit, satu halaman, dua halaman misalkan, tapi rapih bacaannya. Sementara yang kedua, satu juz, tapi banyak yang salah. Mana yang bagus? Oh. Jangan yang ketiga yang banyak tapi bagus, nggak ada pilihannya. Maka kata almarhum Ustaz, lebih baik yang kedua. Kenapa? Karena sama-sama belajar, nggak mungkin rapi bacaan yang pertama juga, pasti ada salahnya. Yang nggak bagus ya nggak baca. Jadi silakan makin sering baca, makin sering latihan, insya Allah akan ada waktunya nanti di satu titik. Itu insya Allah rapih dan lancar bacaan. Itu bagian dari proses, ya. Nikmati saja proses belajar itu. Dan saya pun mengalami sama mengalami proses terbata-bata, proses koreksi luar biasa dari guru-guru kami, ya sama seperti itu, ya. Nah, baik. Yang berikutnya, yang keempat, orang di dalam sebuah hadis dikatakan liya ummakum aqra'ukum lil Qur'an. Ya. Orang yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling banyak Al-Qur'an. Apa banyak yang di sini? Banyak hafalannya, paling fasih bacaannya. Jadi seharusnya kita memiliki para ahlul Qur'an. Ya, orang-orang yang fasih membaca Al-Qur'an sebanyak mushola dan masjid yang ada di Indonesia ini. Ya dong, harusnya ya. Ya enggak? Iya, harusnya. Jadi yang menjadi imam itu adalah orang-orang yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya. Ini bagian dari pemuliaan Allah dan Rasul terhadap Al-Qur'an. Sehingga walaupun dia lebih muda, kalau dia paling baik bacaannya dan paling banyak hafalannya, dia paling berhak menjadi imam. Sehingga masyarakat kita tidak terbatas pendengarannya hanya mendengar kalau sholat trikul gitu ya, menjadi surat favorit. Qul huwallahu ahad atau qul apa lagi? Trikul. 4 kul deh, tambah lagi qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ketika
imamnya inna a'toina, tumben inna a'toina biasanya full. Karena jarang dibaca inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna apa ya? Lupa. Karena saking jarang dibacanya, adanya nyertok di belakang anak-anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, jadi Al-Baqarah deh. Jangan sampai telinga-telinganya, bukan jangan sampai, memang saat ini masih seperti itu. Masyarakat kita masih terbatas pendengarannya hanya surat-surat tertentu di Al-Quran. Sementara surat-surat lain itu masih asing. Sehingga kemudian ketika ada seorang imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Aduh panjang waduh gimana ini sholatnya lama gitu. Aduh, udah takut duluan padahal yang dibaca cuma 2 ayat. Gitu. Ya masih asing. Telinga imam atau masyarakat masih banyak yang asing, terbatas di surat-surat pendek saja. Nah, ini bagian PR dari kita untuk meningkatkan dari qul ya ayyuhal kafir, qul huwallah menjadi misalkan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Surat apa tuh? Al-Jin. Wah, udah pinter nih, udah pada bisa tahu nih ya, Masya Allah. Ya, jadi itu PR, meningkatkan kualitas generasi. Kalau kita seperti ini, maka generasi kita harus lebih baik dari kita. Tapi jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Gimana berjalan sendiri teh? Ibunya sama bapaknya mengatakan, "Nak, ayo belajar Quran biar pinter, biar hafal." Ibunya nggak baca. Ibunya nggak mau belajar. Jadi walaupun kita dengan kemampuan kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita pun ingin lebih baik dengan cara apa? Dengan belajar. Walaupun tahsinnya nggak lulus-lulus, cina. Nah, apa? Lagi muskilah, ke masalah, ya. Karena yang penting prosesnya, insya Allah, ya. Dan sesungguhnya pahala itu beriring dengan usaha, effort, pengorbanan yang kita lakukan, bukan nilai dari hasil, ya. Berikutnya ahlul Quran adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Dengan apa tadi? Dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu jaminan, ya. Jadi supaya menjadi yang terbaik itu 2, bukan hanya belajar. Kalau ada kesempatan ngajar nggak apa-apa. Minimal ngajar anak sendiri, anak tetangga gitu ya. Minimal ngajar tetangga. Atau kebalikan, yang mengajar pun tetap belajar. Supaya kita bisa mengambil kebaikan dari hadis ini, ya. Dan kebaikan itu apa? Berkah, ya. Jadi kebaikan itu adalah berkah. Ya. Dan ini dikatakan dengan wa'allamah, bukan summa, ya. Dua-duanya berbarengan, berdampingan, harus dua-duanya. Nah, berikutnya, saya pernah waktu berapa menit lagi ya? Baik. Saya agak percepat. Ya. Jadi insya Allah dari hari ini rencananya, beres saya menyampaikan teori, hari ini kita akan, saya bawa tim, ya, ada 4 orang selain saya, rekan-rekan di Yayasan Sahabat Quran Bogor. Kita akan coba simulasi praktek perbaikan surah Al-Fatihah, talaki, insya Allah. Jadi nanti kita buat halakoh kelompok 5 grup. Nanti kita simulasi mungkin misalkan setengah jam kita belajar Al-Fatihah, ya, sedikit merapikan, semoga mendapatkan manfaat. Walaupun sedikit yang bisa kita bawa ke rumah, insyaallah. Ya, 5 grup, ya, 5 grup insyaallah. Ya, ada Ustazah Husnul, Ustazah Yola, Ustazah Vera, dan Ustazah Maya, insyaallah. Nah, baik itu ya. Jadi tadi kita juga jangan sampai karena keterbatasan ilmu nggak mau ngajar, ya. Walaupun, dan kebalikan, yang ngajar pun jangan berhenti belajar.
Jadi walaupun tadi sudah cukup dengan nasi sama garam, kita harus punya cita-cita, keinginan sekali-kali sama daging, sama buah, sama sayur dan sebagainya. Artinya kemampuan ilmu kita pun kita harus punya cita-cita, keinginan, saya itu harus lebih baik. Ya, saya itu harus punya keinginan lebih baik gitu. Karena ide supaya nanti generasi yang dihasilkan pun lebih baik. Karena kualitas murid kan tergantung kualitas gurunya juga. Gitu ya. Jadi kita harus punya keinginan meningkatkan kualitas kita. Ya. Dari yang hafalannya juz 30 naik deh 29, 28 gitu. Kemudian dari bacaannya juga pastikan bacaan kita tersambung dengan Rasulullah SAW. Kemudian dari teorinya, bahkan teori pun juga ada yang tersambung. Jadi dalam Al-Quran tuh teori tajwid itu ada, kita berujukan salah satunya namanya Matan Jazariyah, itu ada sanadnya gitu. Dan seterusnya ya. Nah sekarang kita yang kedua, kita berbicara tentang keutamaan atau balasan pahala di akhirat, fadail di akhirat. Yang pertama, Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Tadi ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Jadi Al-Quran yang dibaca itu akan memberikan, menjadi penolong buat para sahabatnya. Yang dikatakan sahabat berarti kan dekat. Dekat, kalau nggak ketemu kangen. Gitu ya. Bukan sahabat jauh-jauhan cuek-cuekan. Jadi yang dimakan sahabat Quran ini yang dekat dengan Al-Quran. Sering bertemu, kalau nggak ketemu merasa rindu. Bahkan dia bisa membedakan suasana ketika membaca surah At-Taubah misalkan. Dengan ketika membaca surah At-Tahrim atau Ar-Rahman, beda suasananya. Ya. Ya enggak? Beda. Kan isi kandungannya berbeda. Ketika membaca surah Ar-Rahman, aduh saya rindu surah At-Tahrim, aduh Masya Allah. Lagi baca surah At-Tahrim, saya rindu surah Al-Hadid gitu. Dan kalau sering baca insya Allah kita tahu ya nama-nama suratnya. Jangan sampai, kadang-kadang kita banyak yang reaktif di masyarakat. Broadcast ya, langsung kirim-kirim. Hati-hati ada Quran palsu. Ya gitu ya. Menerjemahkan kata apa tuh dulu ya, aulia, padahal itu dua-duanya juga benar gitu. Yang masalah, jadi kalau kita ada nggak surat Al-Muslimun di Al-Quran? Surat Al-Muslimun ada nggak? Al-Mu'minun ada nggak? Al-Muslimun ada? Nggak ada Al-Muslimun. Hati-hati, nah ini walaupun berdampingan mirip kata-katanya Al-Mu'min dan Al-Muslimun, nggak ada Al-Muslimun di Al-Quran. Atau jangan sampai ada surah Al-Masad. Apaan tuh surah Al-Masad? Karena masyarakat kita familiar dengan nama surah Al-Lahab. Al-Masad apaan tuh? Al-Quran palsu itu. Aduh, lagi ramai apa? Yang di Irak tuh apa? Iran? Apa Bu? Ya dibilang Islam sesat gitu, aliran sesat nih. ISIS apapun itu. Itu kalau Al-Quran itu ya, lafaz Allahnya itu fathahnya berdiri. Kalau fathahnya geletak tidur, wah itu Quran sesat tuh majarinnya. Waduh, belum pernah ke Mekah nih. Padahal di Mekah begitu semua Qurannya. Waduh, sesat semua. Ini terjadi pernah terjadi rekan kami yang mengajarkan pakai mushaf Timur Tengah dibilang sesat gitu, karena Qurannya ini Quran apaan ini? Padahal ya, jadi hati-hati ya, bodoh itu menyebabkan kita tidak tahu dan berbuat akhirnya salah gitu ya. Baik, berikutnya yang kedua, Al-Quran akan menjadi pembela bagi manusia saat menghadapi pengadilan Allah yang Maha Adil ya. Jadi kelak di hari kiamat dalam sebuah hadis dikatakan, yuti bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dahulu melaksanakan isinya di dunia. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan maju membela orang yang berinteraksi dengannya ya. Jadi ini nanti Al-Baqarah, Ali Imran akan menjadi pengacara yang handal membela kliennya. Kemudian jangan lupa kan yang lain juga berbicara, anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi.
kaki saya ini, kaki si fulan dilangkahkan ke Masjid At-Taqwa buat belajar Al-Quran, itu jadi saksi. Ya, sebagaimana saksi tangan dan kaki pun akan bersaksi kalau kita melangkah ke tempat maksiat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, saya ingatkan bagi orang yang belajar masih terbata-bata, masih banyak salah, jangan pesimis. Insyaallah ya. Ketika kita melangkah belajar Al-Quran, satu langkah Al-Quran akan melangkah juga mendekat kepada kita, dan itu bagian dari gerbang awal untuk menjadi ahlul Quran insyaallah. Jangan pesimis ya. Tapi juga harus usaha maksimal semampu yang kita bisa. Yang ketiga, Al-Quran akan menempatkan orang yang beriman di surga yang agung. Dalam sebuah hadis dikatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi waratil kama kunta tarattilu fid dunya fa inna manzalataka inda akhir ayatan taqra'uha. Ya, baca dan naiklah, karena sesungguhnya setiap bacaan yang kamu baca itu, sesungguhnya tempatmu di surga itu ada di ayat terakhir yang kamu baca. Jadi surga itu memiliki, dalam Ibnu Katsir dikatakan tafsir, surga itu memiliki 100 tingkatan. Nah, kalau kita baru baca sampai Al-Ikhlas sudah mentok, ya sudah di situ tingkatannya gitu. Nah, kita mau tingkatan yang mana? Makin banyak hafalannya, makin bagus kualitasnya, insya Allah itu menentukan tingkatan surga kita tingkatan kita di surga. Amin. Ya. Dan jarak antara tingkatan satu dengan tingkatan lain dalam tafsir dikatakan sebagaimana jaraknya langit dan bumi. Jadi kalau dari tingkatan bawah ke atas nggak bisa lihat. Sebagaimana melihat bintang-bintang saja. Tapi kalau dari atas boleh main sowan ke bawah, main sekali-kali gitu ya. Nah seperti itu. Yang keempat, saya percepat. Yang keempat, Al-Quran adalah sumber pahala dan rahmat yang paling mudah kita dapatkan. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya hasanah, kebaikan. Ya. Dan hasanahnya itu, kebaikannya itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Alif lam mim, 30 kebaikan. Paling mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang miskin, orang kaya, anak kecil, anak besar, orang tua maksudnya. Latar belakang apapun, semua orang bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Tapi kalau berinfak, orang yang mungkin Allah berikan kelebihan harta saja, itu pun juga yang mau. Tidak semua orang berikan kelebihan harta mau berinfak, ya enggak? Kalau sholat malam, kadang kesiangan. Kan kita seringkali suka ngasih buntut ya Bu ya. Kalau ada uang di saku 550.000, 560.000, ada kayak celeng tek 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 tek. Yang diinfakin yang mana? Hah? Yang 10.000 apa yang 50.000? 50.000, alhamdulillah. Kalau 1.002.000 yang diinfakin yang mana tuh? Oh, 2.000. Seringkali kita ngasih sisa dan buntut buat Allah. Sholat malam di akhirnya, udah mau subuh. Kadang kesiangan juga. Infak juga buntutnya. Tapi kalau Al-Quran bisa kita keruk pahala sebanyak mungkin. 19 huruf 190 pahala. Ketika salah seorang guru kami Syekh Ahlam Naji Al-Quh beliau mengatakan, ketika saya belajar Al-Quran, ketika bertalaki kepada Syekh istrinya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, Syekh Rihan, ketika beliau mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tuharrik itu salah mulu, Bu. Sampai diulang 20 kali. Itu benar udah hafal Quran padahal. Sampai nangis. Kemudian ditanya sama gurunya, "Kenapa kamu nangis? Sedih. Saya salah mulu." Gitu. "Kenapa kamu sedih?" Karena sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran.
tuharrik ha, kan tasydid itu 2 huruf dihitungnya. Ta, ha, ro, kaf. 5 huruf, 50 kebaikan. Dikali 20 kali ngulang, berapa? 1000 kebaikannya, Masya Allah. Baru 1 kata itu. Loh, apa enggak baik, luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jauh-jauh deh, dideketin kalau mau dapat pahala yang banyak. Siapapun Anda, dari golongan apapun, berapapun usianya, bisa mendapatkan kebaikan Al-Quran. Dihapus mindsetnya bahwa Al-Quran itu adalah sahabat para ustadz dan ustadzah. Lah, Al-Quran itu adalah sahabat buat orang yang mau dekat dengan Khaliqnya, buat orang yang mau dekat dengan penciptanya. Buat orang miskin, Al-Quran itu menjadi sahabat, maka dia menjadi mengajarkan sabar, qanaah. Buat orang yang kaya, maka dia mengajarkan syukur, infak. Buat para pejabat, dia mengajarkan adil, jangan sampai korupsi. Ya, buat para pedagang supaya jujur, jangan mengurangi timbangan, jangan bohong. Maka Al-Quran ini adalah sahabat buat siapa saja yang mau dekat dengannya, bukan sahabat para ustadz dan ustadzah saja. Karena Al-Quran diturunkan untuk membuat umat bahagia, siapapun yang mau dekat dengannya. Allah a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, walaupun sebenarnya masih banyak insya Allah, tapi walaupun sedikit saja ini bisa bermanfaat khususnya buat saya yang masih banyak kesalahan, kelemahan, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat yang mendengarkan. Allah a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau bagi kelompok